Hai, perkenalkan nama saya Siti Natalia Pasaribu dengan NIM 2230 2040 2083. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan program linear dengan menggunakan metode simplex dan menggunakan aplikasi OMQM. Langsung saja kita masuk dalam bentuk persoalan, yaitu kasus yang kita dapat yaitu adalah kasus maksimum. Permasalahannya ialah pemilik toko furniture memproduksi 3 produk unggulan dengan diproduksi meja 50, kursi 20, dan lemari 30. Manajer produksi ingin memaksimalkan total keuntungan atau simbolnya yaitu Z dari kombinasi produksi ketiga produk tersebut dalam seminggu. Namun, mereka memiliki keterbatasan sumber daya yang harus diperhatikan. Dibutuhkan 2 satuan kayu untuk membuat 1 meja dan 3 satuan kayu untuk membuat 1 kursi. Total ketersediaan kayu dalam seminggu adalah 1000 satuan dan dibutuhkan 3 jam kerja untuk membuat 1 meja dan 2 jam untuk membuat 1 kursi. Total tenaga kerja tersedia dalam seminggu adalah 2100 jam. 1 satuan bahan tambahan untuk membuat 1 kursi dan 5 satuan untuk membuat 1 lemari. Total bahan tambahan yang tersedia dalam seminggu adalah 1500 satuan. Maka langkah awal yang kita lakukan yaitu merubah bentuk umum ke bentuk standar. Maka bentuk umumnya yaitu dapat kita tulis fungsi tujuannya itu Z-max, karena dimana kasus persoalan ini adalah maksimum, yaitu 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 dengan fungsi kendala terdapat 4, yaitu fungsi kendala pertama 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 1000. Sedangkan kendala yang kedua 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 2100. Dan kendala yang ketiga x2 ditambah 5x3 kurang dari 1500. Sedangkan kendala 4 yaitu x1, x2, x3 harus lebih dari 0. Maka bentuk standar yang kita peroleh yaitu fungsi tujuannya, maka ini akan kita kurangkan. Z-max dikurang 50x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Fungsi kendala yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 1000. 3x1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 2100. Dan x2 ditambah 5x3 ditambah S3 sama dengan 1500. x1, x2, x3 harus lebih dari 0. Kenapa lebih? Karena di sini kasusnya itu maksimum. Jika minimum maka dia kurang dari. Maka langkah yang kedua yaitu membuat tabel simplexnya. Setelah kita membuat tabel simplex tersebut, maka kita akan menentukan kolom kunci atau pivot. Maka lihat pada baris Z, lihat pada nilai yang terkecil. Pada contoh di atas, nilai negatif yang terbesar adalah negatif 50 pada kolom X1. Jadi, kolom X1 adalah kolom kunci. Sehingga, yaitu kita akan melakukan langkah yang kedua. Ini sebenarnya langkah yang kedua, yaitu melakukan iterasi. Di sini kita akan menentukan kolom kuncinya dan baris kunci, bahkan nilai kuncinya juga. Jadi, terdapat nilai terkecil adalah 500, di mana nilai indeksnya ini kita dapat 500 yaitu dengan kita bagi nilai kanan atau NK dibagi dengan X1 atau bisa dibilang baris kunci. Bukan kolom kunci. Maka 1000 dibagi 2 sama dengan hasilnya 500. Maka begitu juga seterusnya. Sehingga pada baris kuncinya ada pada S1. Angka kunci diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dari baris kunci. Jika angka kunci diperoleh adalah 2, maka selanjutnya membuat baris baru kunci. Terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama, karena nilai kunci berada pada kolom X1, maka baris S1 kita ubah menjadi namanya yaitu X1. Dan nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Poin yang kedua, maka kita mendapat nilai baris kunci yang baru yaitu baris X1. Selanjutnya,
Langkah yang ketiga yaitu melakukan iterasi. Maka yang kita cari adalah baris baru selain baris kunci. Di mana baris baru ini kita mendapatkan rumus yaitu nilai lama dikurang nilai baru baris kunci dikali nilai kolom. Maka pertama yang kita lakukan yaitu mencari nilai baris Z. Karena di mana nilai Z dan nilai S2 dan S3 itu belum terdapat, maka kita hitungkan baris Z-nya yaitu seperti dalam tabel tersebut. Masukkan negatif 50, negatif 20, negatif 30, 0, 0, 0, 0, dan 0. Maka kita kalikan dengan nilai kolom yang lama, yaitu yang baru itu 1 terdapat di kolom ini, 3/2, 1, 1/2, 0, 0, dan 500. Maka kita bagi negatif 50. Maka kita dapat hasilnya itu 0, 55, negatif 30, 25, 0, 0, dan 250. Maka begitu juga selanjutnya ketika kita mencari baris baru. Dan terdapatlah baris S2 dan S3. Maka selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru, bukan tabel yang lama lagi. Terdapat iterasi yang pertama. Maka inilah tabel baru yang kita dapat setelah kita melakukan iterasi. Nah, terdapat pada kolom baris Z itu terdapat nilai negatif. Perhatikan kembali tabel di atas. Bila pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan nilai negatif itu, kita harus melakukan langkah-langkah sebelumnya, seperti melakukan langkah iterasi yang pertama. Ini kita lakukan terus-menerus sehingga tidak ada lagi variabel Z yang bernilai negatif. Maka nilai Z itu bisa dikatakan optimal ketika baris Z itu tidak ada bernilai negatif. Nah, setelah kita melakukan beberapa iterasi seperti yang tadi, maka kita dapat X3 adalah variabel masuk dan variabel keluar adalah S3, serta elemen pivotnya yaitu 5. Hasil perhitungan iterasi kedua adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah langkah terakhir di mana kita sudah melakukan iterasi seperti sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z optimal dan tidak ada nilai yang bernilai negatif. Kita lihat pada baris Z, maka dia tidak ada yang bernilai negatif. Maka tabel di atas yaitu sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dihentikan jika nilainya itu sudah optimal dan tidak bernilai negatif lagi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa toko furniture akan mendapatkan keuntungan maksimum yaitu sebesar 340.000. Maka kita akan melakukan penghitungan dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Langsung saja kita membukakan aplikasinya. Kita klik OK. Lalu kita pilih linear programming. Selanjutnya kita tekan new. Di number of constraints ini kita isi 3 karena terdapat 3 kendala. Dan number of variabelnya itu kita isi juga 3. Nah, di kasus ini adalah tadi kasus maksimum, maka kita pilih kasus maximize. Kita klik OK. Nah, langsung saja kita isi pada nilai kanannya itu RHS 2, 3, fungsi kendala yang ketiga X2 ditambah 5X3. X2 itu berarti bernilai 1. Berarti X1 nya tidak ada, maka X2 nya 1, X3 nya 5, dan nilai kanannya 1500. Setelah kita mengisi tabel tersebut, kita pilih langsung iteration. Nah, kita bisa melihat
hasil yang sudah kita kerjakan pada penjelasan tadi. Nah, terdapat nilai Z yaitu 34.000 sesuai, dan X3 yaitu 300. Dapat 300 dan X1 adalah 500. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya dengan begitu mudah. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.